Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Anissa dengan NPM 012. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang ujian akhir semester teknologi sediaan kosmetika. Yang pertama ada sediaan deodoran dan antiperspiran. Berkeringat sendiri merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mengatur suhu badan yang normal. Saat suhunya meningkat, tubuh akan mengeluarkan panas dengan melebarkan pembuluh darah di kulit. Suhu panas yang muncul akan diikuti oleh keluarnya cairan dari kulit atau yang biasa kita sebut dengan keringat. Keringat sendiri merupakan cairan yang diekskresikan melalui kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. Adapun perbedaan karakter dari kelenjar ekrin dan apokrin, yaitu kelenjar ekrin pertama kali muncul pada fetus berusia 3,5 bulan, yang berarti pada saat bayi baru lahir itu belum memiliki kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini akan muncul pada saat bayi berusia 3,5 bulan. Dan pada saat fetus berusia 7 bulan, kelenjar ekrin di aksila akan mulai terbentuk. Dan beberapa minggu kemudian terbentuk di tempat lain yang selanjutnya hampir terbentuk di seluruh tubuh. Tetapi tidak ditemukan pada bibir, saluran telinga bagian luar, klitoris, dan labia minora. Kelenjar ekrin ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian sekretori dan saluran kelenjar. Bagian sekretori sendiri terdiri atas beberapa tipe, yaitu clear cell, dark cell, dan sel mioepitel. Clear cell terdiri atas banyak mitokondria dan autofluorescence body, atau yang biasa disebut juga dengan granul lipofusin. Sel ini berfungsi untuk sekresi air dan elektrolit, yang secara in vitro clear cell dapat dirangsang oleh bahan kolinergik. Dark cell terdiri atas otot polos yang mengandung banyak granul dark cell. Adapun fungsi dari dark cell ini masih belum diketahui dengan jelas. Sel mioepitel ini merupakan sel kontraktil yang mengandung banyak filamen aktin yang berfungsi seperti otot polos. Sel ini hanya responsif terhadap rangsangan kolinergik. Saluran kelenjar ekrin terdiri atas dua lapis, yaitu sel basal atau outer dan sel luminal ductus atau inner. Kedua sel ini memiliki struktur yang telah diatur sedemikian rupa untuk fungsi absorpsi. Kelenjar sel ekrin berespon terhadap rangsangan kolinergik alfa dan beta adenergik, dan neurotransmitter periglandular lainnya, contohnya vasoaktif intestinal peptide dan adenosin trifosfat atau ATP. Respon berkeringat setiap individu ini berbeda-beda, tergantung pada suhu dan stres fisik yang sedang dihadapi setiap individu. Kecepatan berkeringat pada area tubuh tertentu juga ditentukan oleh jumlah kelenjar aktif dan jumlah rata-rata keringat yang diekskresikan per kelenjar. Proses berkeringat ini meliputi proses sekresi keringat yang diikuti dengan proses reabsorpsi. Sekresi keringat awalnya dirangsang oleh pelepasan asetilkolin atau ACH dari ujung saraf kolinergik periglandular sebagai respon terhadap rangsang emosi ataupun suhu. Proses ini juga diperantarai oleh Ca2+ intrasel. Produksi keringat yang berlebihan ini dapat menyebabkan kehilangannya elektrolit, dalam hal ini yaitu NaCl. Yang selanjutnya akan terjadi proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan elektrolit yang berlebihan. Walaupun berkeringat ini disekresikan dalam jumlah yang besar, komposisi sekresi kelenjar ekrin terdiri atas ion organik, yaitu
Na+, Cl-, K+, HCO3-. Laktat, urea, amonia, dan asam amino, dan juga protein termasuk protease. Selanjutnya, kelenjar apokrin ini kelenjar keringat yang belum berkembang pada masa anak, namun berfungsi aktif setelah masa pubertas. Fungsi dari kelenjar apokrin ini dapat dihubungkan dengan perubahan hormonal yang terjadi pada saat pubertas. Contohnya pada saat pada wanita itu terjadi menstruasi. Walaupun peranan hormon ini masih belum diketahui dengan pasti, aktivitas kelenjar apokrin ini dipengaruhi oleh hormon androgen dan tingginya aktivitas testosteron 5-alfa reduktase yang akan merangsang sekresi produk kelenjar apokrin. Epitel kelenjar apokrin ini memproduksi hasil sekresinya secara terus-menerus dengan bervariasi. Selain bergantung pada faktor hormonal, dapat juga dipicu oleh faktor emosi. Hormon androgen berperan dalam perkembangan kelenjar apokrin. Meskipun hormon ini tidak berfungsi lagi bila kelenjar apokrin telah mengalami tahap akhir perkembangan. Sekresi kelenjar apokrin ini berupa cairan minyak dalam jumlah kecil yang berwarna. Cairan ini tidak berbau pada saat mencapai permukaan kulit, mengandung lipid dan steroid. Bisa kita lihat di gambar yang berwarna hijau ini yaitu kelenjar ekrin, dan yang berwarna biru ini kelenjar apokrin. Kelenjar ekrin ini lebih kecil dibandingkan dengan kelenjar apokrin. Fenomena yang sering terjadi dan sering ditemukan pada populasi pasca pubertas yaitu bau keringat yang menjadi tidak enak atau biasa yang disebut bau badan, atau juga bronkhidrosis, omidrosis, atau ozokrotia. Bau badan ini merupakan keadaan kronis yang ditandai dengan bau yang berlebihan. Yang bau tidak enak ini yang dikeluarkan dari kulit lebih sering terjadi karena hasil sekresi kelenjar apokrin daripada kelenjar ekrin. Permasalahan bau badan ini tidak saja mengganggu hubungan sosial seseorang, tetapi dapat juga menjadi pertanda higien yang buruk yang dapat berhubungan dengan penyakit tertentu pada seorang individu. Bau badan ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 tipe, yaitu tipe apokrin dan tipe ekrin. Bau badan apokrin ini merupakan tipe bau badan yang paling sering ditemukan. Sedangkan bau badan ekrin lebih jarang terjadi dibandingkan dengan bau badan apokrin. Patogenesis bau badan apokrin, khususnya bau badan aksila, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu peningkatan aktivitas kelenjar apokrin, keterlibatan mikroorganisme tertentu, peran hormon, dan juga faktor keturunan. Sel-sel kelenjar apokrin juga tampak lebih hiperplastik dan hipertropik dengan aktivitas sekresi yang lebih tinggi. Hasil sekresi kelenjar apokrin berperan dalam produksi bau badan. Pada saat mencapai permukaan kulit, hasil sekresi kelenjar apokrin ini tidak berbau. Bau yang terjadi merupakan dekomposisi bakteri pada hasil sekresi kelenjar apokrin. Bakteri yang banyak ditemukan pada aksila yaitu bakteri gram positif, khususnya berupa Mikrokokkae, terutama Staphylococcus, Propionibacterium, Bacterium anaerob, mikroaerofillik, dan aerobik
Corynephrums, terutama Corynebacterium. Selanjutnya, ada mekanisme kerja antara sediaan deodoran dan antiperspiran. Antiperspiran dan deodoran ini digunakan secara khusus pada kasus bau badan aksila. Kedua terapi ini kadang-kadang dapat membingungkan. Pada prinsipnya, antiperspiran ini dapat mengurangi keringat yang akhirnya dapat mengubah lingkungannya sehingga tumbuhan bakteri dapat terhambat. Sedangkan deodoran ditunjukkan untuk mengurangi produksi bau badan. Keduanya ini memiliki bahan antibakteri dan pewangi antiperspiran, bekerja dengan cara menurunkan pertumbuhan bakteri. Berbagai zat kimia yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut yaitu solusio garam metalik dan astringen. Solusio garam metalik ini merupakan zat yang paling sering digunakan. Keringat dan pH permukaan kulit dapat mempengaruhi efektivitas garam metalik yang terkandung dalam antiperspiran. Komponen yang dapat ditemukan pada antiperspiran yaitu aluminium klorid heksahidrat, buffer amonium hidroklorid, aluminium zirconium klorohidrat, glisin kompleks, salt, titanium, amonium laktat, garam vanadium, dan indium klorid. Komponen ini kemudian dilarutkan pada permukaan kulit untuk menghasilkan solusio yang bersifat asam, yang akan berpenetrasi ke dalam kelenjar keringat sehingga akan terjadi hidrolisis dan terbentuk metal hidroksida gel yang bersifat basa. Antiperspiran dari bahan ini juga membentuk sumbatan pada saluran akrosiringium sehingga membentuk jumlah keringat permukaan kulit. Pada garam metalik, jika digunakan dalam jangka waktu pendek dan terputus-putus, dapat menyebabkan perbaikan struktur dan fungsi kelenjar keringat. Tetapi sebaliknya, jika aplikasi garam metalik ini digunakan secara terus-menerus, dapat membentuk bendungan yang dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel sekretori pada kelenjar keringat. Efikasi garam metalik ini dapat ditingkatkan dengan cara oklusi dan pemijatan. Tetapi efikasi dapat berkurang jika terdapat keringat yang berlebihan pada saat pengaplikasian antiperspiran. Maka dari itu, penggunaan antiperspiran ini disarankan pada malam hari ketika kelenjar keringat kurang aktif karena tubuh kita tidak beraktivitas. Bahan astringen yaitu bahan asam dan aldehid yang bekerja dengan cara mendenaturasi protein pada lapisan luar stratum corneum dan menutup pori-pori kulit. Bahan astringen ini dapat digunakan dalam perawatan sehari-hari. Bahan asam yang bersifat astringen yaitu titanic acid dan asam trikloroasetat. Sedangkan aldehid yang bersifat astringen yaitu formaldehid dan glutaraldehid. Film foaming polymers yang berasal dari teknologi polybarier bekerja dengan membentuk oklusi pada permukaan kulit. Beberapa produk yang termasuk ke dalam teknologi ini yaitu polimer olefinic acid nemid atau asam olefinic dan beberapa ester kopolimer yang dapat mengurangi produksi keringat secara bermakna. Lyotropic liquid crystal merupakan kombinasi asam oleat dan gliserol monolaurat yang akan mengurangi jumlah keringat di permukaan kulit. Bahan ini juga dapat memberikan efek deodoran. Efikasi respiran dapat dipengaruhi oleh venikulum serta sistem penghantaran produk. Formulasi antiperspiran ini dapat berupa krim, gel dalam botol atau roll-on, stik
parfum, spray, wipes, dan juga ini tuh bergantung pada bahan aktif yang digunakan dan juga konsentrasi yang digunakan. Deodoran sendiri merupakan produk yang digunakan untuk mengatasi bau badan yang disebabkan oleh keringat yang bercampur dengan bakteri. Deodoran ini merupakan bahan topikal yang berguna untuk mengurangi bau badan, khususnya di daerah aksila. Pembentukan keringat tidak dapat dicegah oleh deodoran. Cara kerja deodoran dalam mengurangi bau badan yaitu dengan cara menekan perspirasi, mengurangi jumlah bakteri residen, dan menutupi bau yang terbentuk. Deodoran ini dapat ditemukan dalam bentuk spray, stick, bedak, sabun, dan lotion. Kandungan antiperspiran base deodoran terdiri dari garam metalik untuk mengurangi produksi bau badan. Deodoran ini menunjukkan efek antimikroba yang dapat mengatur pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dan Corynebacterium. Genui antimikrobial deodoran ini merupakan gabungan antara deodoran dengan antimikroba yang dapat membunuh bakteri dan mencegah pelekatan pada stratum corneum. Pada beberapa komponen antimikroba ini dapat berfungsi sebagai deodoran, yaitu etanol, triklosan, bahan amonium kuarter, asam lemak, ester dari gliserol, sukrosa, oktogliserol, dan juga asam ursunat. Azeolit merupakan deodoran baru yang berefek antibakteri yang lebih baik dan aman digunakan dengan triklosan, dapat bertahan selama 24 jam dan lebih aman. Bahan pewangi selalu ada pada deodoran. Bahan pewangi tertentu ditambahkan dengan tujuan memperpanjang bau yang menyenangkan pada saat bahan pewangian tersebut berinteraksi dengan kulit. Natrium bikarbonat dan seng bikarbonat yaitu bahan kimia yang dapat menetralisir bau badan yang berasal dari asam lemak C6 sampai C11, seng ricinoleat, dan berbagai metal oksida. Beberapa odor quenching deodoran yang dapat mengurangi bau badan setelah berkaitan dengan lemak, amin, dan merkaptan penyebab bau, seng glisinat, trietilsitrat, dan beberapa bakterial eksoenzim inhibitor bekerja dengan membatasi pemecahan bahan-bahan penyebab bau dari kelenjar apokrin. Pembersihan area akan diaplikasikan deodoran setiap hari dapat meningkatkan fungsi deodoran dan mengurangi bau badan. Pembersihan yang dilakukan dengan cara menggunakan sabun alkali atau sabun dengan pH normal dapat mengakibatkan gangguan keasaman kulit. Pembersihan kulit dengan sabun pH basa atau pH 8-12 yang terlalu sering dapat mengganggu fungsi perlindungan kulit, sehingga kuman atau patogen akan mudah mengganggu kesehatan kulit. Sabun yang direkomendasikan yaitu sabun antibakteri dan bersifat asam, tetapi sabun dan deodoran sering memicu munculnya reaksi alergi pada kulit. Yang selanjutnya ada kosmetika dekoratif. Kosmetika dekoratif ini yaitu suatu sediaan kosmetik yang hanya digunakan pada permukaan kulit untuk merias, mempercantik, ataupun menutupi kekurangan, sehingga dapat meningkatkan efek fisiologis dari seorang individu. Adapun tujuan dari kosmetik dekoratif yaitu memperbaiki penampilan, sebagai pelindung, menutupi kekurangan, meratakan warna kulit yang tidak merata, dan juga dapat memberikan warna. Umumnya, kosmetika dekoratif
terbagi dalam dua golongan besar, yaitu kosmetika dekoratif yang dapat menimbulkan efek pada permukaan dan pemakaian, yaitu contohnya bedak, lipstik, pemerah pipi, eyeshadow, eyeliner, maskara, dan juga yang lainnya. Yang selanjutnya, kosmetika dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu yang lama baru dapat luntur. Contohnya, kosmetika pemutih kulit, cat rambut, pengeriting rambut, dan preparat penghilang rambut. Di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh dari kosmetika dekoratif. Yang pertama ada alas bedak atau foundation. Foundation ini dapat menahan bedak sehingga bedak mudah menempel pada kulit. Foundation juga dapat memperhalus permukaan kulit, menutupi noda, luka bekas jerawat, ataupun noda kebiruan di seputar pipi. Foundation ini berfungsi untuk menyamarkan warna kulit yang pucat dan bayangan gelap di seputar mata. Beberapa jenis alas bedak atau foundation yaitu water based foundation atau liquid, oil based foundation, oil free moisturizer foundation, concealer, dan foundation krim pemutih. Yang kedua ada bedak. Syarat bedak yang baik yaitu bedak yang mampu menutupi kecacatan kulit secara sempurna, melekat dengan baik pada kulit, melicinkan kulit, memiliki daya serap yang tinggi, dan mampu memantulkan sinar ultraviolet. Ada dua jenis macam bedak, yaitu bedak yang berbentuk serbuk, contohnya atau face powder atau loose powder, dan bedak padat atau compact powder atau cream puff. Yang ketiga, ada perona pipi atau blush on yang digunakan dengan tujuan untuk mengoreksi wajah sehingga wajah tampak lebih cantik, lebih segar, dan berdimensi. Blush on ini tersedia dalam bentuk loose, compact powder, fade base makeup, emulsi cair atau krim, dan cairan jernih dan juga gel. Yang nomor 4 ada eyeshadow yang tujuan penggunaannya untuk mengaksentuasikan mata dan membuat putih biji mata sehingga mata tampak cemerlang. Eyeshadow ini digunakan di dekat mata dan di kelopak mata bagian atas. Eyeshadow ini dapat ditemui dalam berbagai bentuk, yaitu bentuk cair, krim, powder, atau cake. Yang kelima ada lipstick. Lipstick ini digunakan untuk memberikan warna pada bibir agar lebih cerah dan segar. Contoh lain dari lipstick ini yaitu lip cream, lip gloss, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada cat kuku atau nail polish yang digunakan untuk menutupi keseluruhan kuku dan lapisan cat kuku yang tidak tembus udara sampai berhari-hari, yang akhirnya dilanjutkan dengan suatu pelarut yang sedikit banyak dapat bersifat degrading. Selanjutnya ada kosmetika dekoratif kuku. Kuku ini mempunyai dua fungsi utama. Fungsi yang pertama untuk mengetahui secara umum sebagai pelindung dari ujung jari. Fungsi yang kedua yaitu untuk memberi sensitivitas daya sentuh. Pada ujung jari ini terdapat banyak reseptor yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang sentuh saat kita menyentuh suatu objek sehingga kita dapat merasakan bersentuhan dengan objek yang kita sentuh. Di sini ada anatomi dari kuku. Saya akan mencoba menjelaskannya. Yang pertama, di sini ada matriks kuku yang merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru. Yang kedua, ada dinding kuku atau nail wall yang merupakan lipatan kulit yang menutupi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku atau nail bed yang merupakan bagian kulit
yang ditutupi buku. Yang keempat, ada alur kuku atau nail groove yang merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Akar kuku atau nail rod merupakan bagian proksimal kuku. Yang keenam, ada lempeng kuku atau nail plate yang merupakan bagian dari tengah kuku yang dikelilingi dinding kuku. Yang ketujuh adalah lanula yang merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku berbentuk bulan sabit yang seiring tertutup oleh kulit. Eponychium atau kutikula merupakan dinding kuku bagian proksima kulit, arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Dan yang terakhir ada hyponychium merupakan dasar kuku kulit ari bawah kulit yang bebas atau free edge. Yang selanjutnya ada kosmetika kulit. Yang pertama ada manicure dan pedicure. Manicure ini merupakan perawatan untuk kuku dan tangan, sedangkan pedicure untuk perawatan kaki saja. Perawatan manicure ini merupakan meliputi perendaman kuku dalam cairan sabun yang hangat untuk melunakkan nail plate dan kutikula. Cat kuku atau nail polish. Cat kuku ini merupakan pigmen yang diendapkan dalam pelarut yang mudah menguap untuk menutupi warna alami kuku. Nail polish base dan top coat yang merupakan formulasi yang sama dan mengeras dengan penguapan. Komposisi cat kuku ini yaitu pembentuk selaput utama film 15%, contohnya nitroselulosa, polimer metakrilat. Yang kedua ada selaput untuk membentuk resin 7%, contohnya formaldehid, poliamid, akrilat, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada plastik atau zat plastik 7% saat dibutil palat, dioktil palat. Pelarut dan cairan lain 70% untuk modifikasi viskositas suatu asetat, keton, toluen, silen, alkohol, metil klorida, dan eter. Pewarna 0,0-1%, yaitu pigmen organik dan anorganik. Pengisi yaitu guanin, fish-scale, atau titanium dioksid dilapisi mica flakes atau bismut oksida untuk pewarnaan. Yang terakhir ada bahan pengendap 1%, tetapi tidak selalu ditambahkan. Yang selanjutnya ada nail hardener, merupakan cairan modifikasi dari nail polish dengan kandungan formaldehid 1-2% dan ditambahkan dengan bahan lainnya seperti keratin, vitamin, kalsium, fluorida, natrium oil, serabut nikon, flavon, dan sutra. Selanjutnya ada nail enamel remover, merupakan cairan yang mengandung pelarut kuat yaitu alkohol, etil asetat, dan butil asetat yang berfungsi untuk menghapus nail enamel dari nail plate. Penghapusan cat kuku juga mengandung material lemak seperti setil alkohol, setil palmitat, lanolin, castor oil, dan minyak sintetis lain yang berfungsi untuk melembabkan kuku. Yang selanjutnya ada nail cuticle remover, merupakan krim atau cairan yang berisi alkali atau sodium hidroksida dan potasium hidroksida 2-5%, gliserol dan propilen glikol sebagai humektan untuk mengurangi iritasi, menurunkan penguapan, meningkatkan viskositas sediaan yang lebih ringan, berisi garam anorganik, contohnya trisodium fosfat atau tetrasodium pirofosfat.
dan organik yaitu triethanolamin atau TEA. Sediaan lain dikenal dengan cuticles softener mengandung amonium kuartenerit 3-5% dan urea yang berfungsi untuk melunakkan kutikula sehingga memudahkan menghilangkan kutikula secara mekanis. Selanjutnya ada pelembab kuku atau nail moisturizer. Pelembab kuku ini merupakan krim atau lotion yang tersusun dari bahan oklusif seperti petroleum, minyak mineral atau lanolin, humektan seperti gliserol, propylene glycol, dan protein, dan juga ingredients aktif untuk meningkatkan daya ikat air pada nail plate yaitu AHA, asam laktat, dan urea. Untuk pemberian pelembab kuku yaitu untuk meningkatkan kandungan air pada kuku. Selanjutnya ada kuku buatan atau artificial nail, dan yang terakhir ada kuku tambahan yaitu kuku plastik press-on nail, performance artificial nail. Kuku tambahan ini merupakan kepingan plastik berwarna atau tidak berwarna yang direkatkan dengan lem pada seluruh kuku atau pada ujung kuku. Kuku plastik ini mengandung tricresyletil palate, sedangkan lem mengandung etil cyanokrilat lebih dari 90%, hidrokinon, asam sulfonat organik, dan akrilik monomer yang lainnya. Dan yang terakhir ada evaluasi produk kosmetika dan aspek mikrobiologinya. Sama halnya seperti obat, produk kosmetika pun harus menjamin mutu keamanan, kualitas, dan efikasinya. Maka dari itu dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap produk kosmetika sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Evaluasi ini memiliki tujuan apakah suatu produk kosmetika tersebut sudah memenuhi syarat atau belum dan sudah layak untuk dipasarkan atau belum. Kosmetika testing itu meliputi apa saja? Yang pertama ada tes substansi pada kosmetika. Tes ini dilakukan untuk melihat komposisi yang digunakan atau komposisi yang terkandung pada kosmetik tersebut apakah sudah aman atau belum. Yang kedua ada tes preklinik atau tes yang dilakukan pada hewan. Yang ketiga ada tes klinik atau tes yang dilakukan pada manusia. Dan yang keempat ada tes keamanan. Tes ini dilakukan untuk memastikan suatu sediaan sudah aman atau belum, yang meliputi tes iritasi. Tes iritasi ini pengujiannya bertujuan untuk melihat apakah produk tersebut dapat menimbulkan adanya inflamasi atau tidak pada hewan uji ataupun manusia, yang ditunjukkan dengan warna kemerahan atau dermabiasi akibat proses inflamasi pada saat pemakaian yang berulang. Yang kedua ada tes sensitivitas, yaitu untuk melihat reaksi imun setelah pemberian kosmetika diaplikasikan untuk penggunaan kosmetika dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga ada tes fototoksisitas yang dilakukan untuk melihat sistem imun di mana bila terjadi alergi makanan menandakan kulit sensitif, serta untuk melihat ketoksisitasan suatu produk bila terkena cahaya matahari dapat menyebabkan hiperpigmentasi. Selanjutnya ada tes photoallergenicity atau fotosensitivitas. Fotosensitivitas ini diikuti terlebih dahulu karena fotosensitivitas ini diinduksi terlebih dahulu
karena bermasalah dengan imun. Cara induksi yang menggunakan sinar UV ini kemudian dibandingkan dengan cara yang tidak menggunakan bahan. Selanjutnya ada tes keamanan pada saat digunakan untuk melihat apakah kosmetik tersebut sudah aman untuk dipasarkan atau belum. Dan yang terakhir ada tes mikrobiologi. Tes mikrobiologi ini untuk melihat apakah kosmetik tersebut aman dari cemaran atau bebas dari patogen. Kalaupun ada bakteri atau patogen, itu tidak melebihi ambang yang sudah ditentukan. Dan yang kelima ada klaim dari produk tersebut yang meliputi tes klaim dan packaging dan label. Selanjutnya yang keenam ada tes program dari produk. Ada 3, yaitu evaluasi dari sistem penghantaran yang baru, tes klinis dari penghantaran yang baru, tes keamanan pada penghantaran yang baru. Semua ini dilakukan agar produk kosmetik yang diproduksi aman. Pengawasan setelah pemasaran. Dan yang terakhir ada pengawasan setelah pemasaran. Setelah produk dipasarkan, apakah terdapat keluhan pada pemakaian? Hal ini untuk menjamin mutu, sehingga produk yang sudah dipasarkan harus tetap terjaga di dalam pengawasan. Dan yang selanjutnya ada stabilitas testing, meliputi yang pertama ada tes stabilitas pada produk kosmetika. Itu ada 2. Yang pertama ada tes substansi kosmetika, apakah sediaan tersebut solid, semi-solid, liquid, dan gas. Dan yang kedua ada tes produk kosmetika yang bergantung pada bentuk sediaan, termasuk uji kemasan akhir yang akan dipasarkan. Dan yang kedua ada tes stabilitas pada kosmetika. Itu dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada fisik, kimia, dan biologi. Tes fisik ini bertujuan untuk melihat perubahan fisik yang sangat bergantung pada bentuk sediaan kosmetika. Tes kimia ini berbarengan dengan tes lingkungan hidup. Ini untuk mengetahui kestabilan kosmetik tersebut pada kondisi yang berbeda. Pengujian ini meliputi pH, suhu, reaksi kimia, hidrolisis, oksidasi, dan fotolisis. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada biologi. Ini yang bertujuan untuk melihat cemaran mikroorganisme, pengaruh enzim, hormon pada sediaan kosmetika. Dan ada protokol uji stabilitas untuk yang merujuk pada ASEAN Cosmetic Document dan CPKB ASEAN ICH International Conference of Harmonization USA, Europe, Jepang, dan juga WHO. Yang selanjutnya bagaimana mikrobiologi dalam kosmetika dan mikrobiologi testing. Evaluasi mikrobiologi ini penting untuk suatu produk kosmetika karena pada umumnya penggunaan kosmetika digunakan pada area wajah ataupun pada area tubuh yang dimana itu sangat sensitif, maka dari itu harus terbebas dari cemaran mikroorganisme. Jika suatu produk kosmetika mengandung cemaran mikroorganisme, maka dapat mengakibatkan timbulnya jerawat ataupun infeksi yang lainnya. Kosmetika yang mudah tercemar yaitu bedak, shampoo, lotion, blush on, eyeliner, lipstick, lip cream, foundation, dan juga maskara. Contoh mikroorganisme yang dapat mencemari kosmetika yaitu Enterobacter spp, termasuk ke dalam bakteri gram negatif, dan bakteri ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan juga infeksi saluran pernafasan. Yang kedua ada Klebsiella spp yang termasuk ke dalam bakteri gram negatif juga, dan bakteri ini dapat menyebabkan infeksi nosokomial.
Selanjutnya ada Serratia spp. Bakteri ini termasuk juga ke dalam bakteri gram negatif yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Dan yang terakhir ada Pseudomonas spp yang termasuk ke dalam gram negatif, dan bakteri ini dapat menyebabkan beberapa infeksi, diantaranya yaitu dermatitis, otitis eksterna, folikulitis, dan infeksi mata, dan juga infeksi pada luka bakar. Maka dari itu perlu ditambahkan zat pengawet pada pertumbuhan mikroorganisme pada pertumbuhan mikroba agar dapat dihambat. Yang selanjutnya, mikrobiologi testing ini meliputi metode efikasi preventif yang meliputi general prosedur, CTFA, ASTM, SEN, metode pada USP. Yang kedua, ada tes faktor affecting dan efektivitas perspektif, yaitu persepsi inokulum dan juga handling serta kondisi recovery dan pelapisan. Yang selanjutnya ada pertimbangan untuk preference formula pada produk, interaksi dari zat pengawet, afinitas air, dan perkembangan kontaminasi. Dan yang terakhir ada tes mikrobial. Tes mikrobial ini meliputi general procedure, USP test, package test, tes monitoring dengan kondisi lingkungan, dan identifikasi dari Sekian yang dapat saya mikrobiologi. sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian baik tutur kata ataupun yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.